Selamat datang channel Trading for Better Life. Setelah video ini kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham dari grup Pareto yang hari Jumat kemarin terpantau mencoba untuk bergerak naik kembali. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang keluar dari indeks FTSE Russell dari large caps menuju mid cap. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya, mana yang masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Hari ini keluar pemberitaan dengan judul Rebalancing FTSE Russell, saham cuan naik kelas jadi large caps. Jadi hari ini memang cuan yang sebelumnya turun dalam mulai bergerak naik. Saham-saham Bapak Prajogo juga hari ini naik. Nanti akan saya bahas di video yang akan saya post jam 8 malam nanti. Dan di video ini saya akan bahas saham-saham yang keluar dari large caps-nya. Jadi selain cuan masuk dari micro caps menjadi large caps, ada yang keluar. Yang pertama, cuan menendang Adro dan MDKA. Kedua saham ini turun kelas ke saham mid cap. Selain Adro dan MDKA, selain SCMA juga turun ke mid cap. Oke, bisa kita baca beberapa saham lain seperti ADI, PTPP, RAS, Wika juga terdepak dari small caps. Tapi di video ini saya akan coba fokus ke yang mid cap. Jadi mid cap saat ini ada Adro, MDKA, dan SCMA. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. MDKA memang saat ini masih belum oke, masih bergerak sideways dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan saat ini masih turun hari ini 1% lebih ke 2400. 2400 dalam beberapa bulan ini masih merupakan support lumayan kuat dari MDKA. Bisa kita lihat setelah masuk tahun 2024, MDKA sempat beberapa kali menyentuh 2400, masih bisa bertahan dan rebound. Tapi bisa kita perhatikan juga walaupun berhasil rebound dan naik di atas garis EMA 50, sampai saat ini MDKA masih kesulitan untuk break garis EMA 150 dan harga 2800. Dan sekarang jika kita lihat garis EMA 150 di sekitar 2790 sudah mulai turun dan dekat dengan 2800, sehingga harga 2800 saat ini berupa resisten yang sangat kuat untuk MDKA. Dan untuk tren jangka menengah, MDKA masih bergerak sangat downtrend. Dan jika kita lihat broker summary, asing masih terus keluar dari saham MDKA. Penurunan hari ini 1% lebih juga ini terpantau masih ada distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, soalnya MDKA harus hati-hati, cara tren saat ini masih belum oke, dan di broker summary pun bisa kita lihat ini masih distribusi. Jadi untuk teman-teman yang pingin coba entry saham MDKA, mau coba wait and see, bisa spekulatif buy apabila MDKA masih bisa bertahan dan rebound dari support 2400 minggu depan, dengan target jangka pendek di harga 2550 karena saat ini garis EMA 50 di target harga ini, sampai target lebih jauh untuk swing di sekitar 2650. Jadi untuk MDKA paling aman menurut saya adalah apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 50. Apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 kita baru entry, itu menurut saya lebih aman karena ada potensi untuk menuju garis EMA 150. Jadi saat ini tetap paling aman wait and see, karena apabila ternyata minggu depan masih lanjut turun, MDKA berpotensi untuk lanjut downtrend dengan target penurunan di sekitar 2300 sampai 2200. Jadi untuk teman-teman saat ini sudah punya saham MDKA dan masih hold, menurut saya harus hati-hati. Cara trend saat ini masih belum aman. Selanjutnya jika kita lihat Adro, hari Jumat kemarin masih naik 0,4% ke 2520, dan jika kita perhatikan di sini, Adro dalam 2 minggu terakhir ini mulai rebound dari zona support di sekitar 2300 sampai 2350. Dan Adro masih mendapat sentimen positif dari pemilu. Dan bisa kita lihat hari Kamis tanggal 15 sempat langsung gap up dan mendekati garis EMA 150 di sekitar 2570. Tapi candle merah walaupun naik tidak begitu oke. Hari Jumat kemarin juga walaupun naik 0,4%, ini juga candlenya menurut saya tidak begitu oke. Tapi minimal secara pergerakan Adro sudah mulai membaik karena sudah bisa naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 2480. Jadi garis EMA 50 saat ini masih berupa support, dan Adro
kita harus lihat apakah bisa break garis EMA 150. Apabila masih gagal break, maka cara pergerakan masih akan sideways dan bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan untuk ADRO, bisa kita perhatikan di sini 2 minggu terakhir AC masih terus masuk akumulasi. Kenaikan hari Jumat kemarin walaupun cuma 0,39%, ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk ADRO, apabila teman-teman masih punya, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Untuk yang saat ini baru mau coba entry, menurut saya paling oke adalah coba tunggu kembali di sekitar 2480 sampai 2500. Apabila ADRO kembali mengatas target harga ini masih bisa bertanda rebound, baru coba ikutan entry dengan target jangka pendek tetap di garis EMA 150 sampai 2600. Atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh. Karena apabila selalu kuat berada di atas support EMA 50, kedepannya ADRO masih ada potensi untuk mencoba break. Apabila berhasil break, ADRO akan mulai uptrend. Dengan target apabila berhasil break garis EMA 150 itu di sekitar 2650 untuk target jangka pendeknya. Dan untuk SCMA bisa kita lihat cara tren saat ini juga tidak oke. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal. Sempat pertengahan Januari berhasil naik di atas garis EMA 150, tapi karena candlenya tidak oke, shadow ke atas ke bawah lumayan panjang, dan ternyata ini false breakout dan tetap masih tertahan di harga 165 yang memang beberapa kali merupakan resisten yang lumayan kuat yang menahan kenaikan dari saham SCMA. Dan setelah beberapa kali mencoba break ternyata gagal, SCMA malah turun di bawah garis EMA 50. Dan 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat SCMA masih terus bergerak turun dan saat ini mencoba untuk break support 145. Jadi sebelumnya ini merupakan support beberapa kali menahan penurunan dari saham SCMA. Jadi harus hati-hati. Candle hari Jumat kemarin turun 2%, ini candle lumayan solid. Sehingga potensi untuk break masih sangat besar. Dan ingat apabila berhasil break, maka target penurunan itu di sekitar 135 sampai 133 untuk SCMA. Jadi untuk SCMA saat ini menurut saya sebaiknya jauhin dulu, kan secara tren saat ini masih belum oke, belum ada sentimen positif. Dan jika kita lihat di broker summary pun asing masih keluar dan penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Jadi masih ada distribusi walaupun minggu depan terpantau berhasil rebound karena sudah turun lumayan dalam 1 minggu terakhir ini. Hati-hati, bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Jadi apabila teman-teman pantau berhasil rebound, jika terpantau mencoba untuk naik di atas 150 ternyata gagal mulai berbalik, hati-hati, malah ada potensi kedepannya untuk turun menembus 145 dan melanjutkan penurunan. Jadi untuk SMA menurut saya saat ini sebaiknya jauhin dulu atau masukkan ke watchlist dulu. Apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 50-150, menurut saya baru lebih aman untuk entry daripada kita paksakan untuk spekulatif buy di sekitar 145. Memang support ini memang beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham SMA, tapi besar resiko masih lumayan besar karena masih terus distribusi. Cara pergerakan juga bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir sudah turun sangat dalam dan masih ada potensi untuk break dan lanjut turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.